Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-78 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan juga secara khusus kekecewaannya terhadap BUMN gula. Ini sangat menarik, ya, karena kalau dilihat dari perspektif pemerdekaan, pergulaan kita ini yang asalnya pada zaman Belanda sebagai eksportir terbesar kedua dunia, sedangkan sekarang menjadi importir terbesar dunia, kalah oleh Thailand, maka pasti ada sesuatu hal yang tidak tepat dalam mengembangkan pergulaan ini. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa karena lahan di Jawa sudah semakin langka. Itu betul, sudah semakin langka, tetapi dibandingkan dengan Thailand, keberadaan lahan di Jawa tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi, apa persoalannya sehingga gula kita yang didominasi oleh Jawa, di luar Jawa hanya ada di Lampung katakanlah, ya, mengalami masa penurunan. Bapak Ibu sekalian, terus terang saya suka menyampaikan perasaan, yaitu sangat disayangkan. Dalam pengembangan pergulaan ini, kita jarang menggunakan data, khususnya data tren gula menurun dari tahun 75 ke tahun 98, di mana tahun 98 kita mencapai produksi terendah sepanjang sejarah. Kemudian ada tren meningkat sampai tahun kurang lebih 2010. Ya. Kemudian turun lagi hingga sekarang mendekati produksi tahun 98. Pertanyaannya, kembali lagi ke apa yang pernah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, the way of thinking, feeling, and believing kita tidak kondusif terhadap pemanfaatan kaidah-kaidah ilmiah atau ilmu pengetahuan dalam menyusun perencanaan kita, dalam mengembangkan operasionalisasi kita, dalam menyusun kebijakan di bidang. Pada sesi ini saya menjelaskan bidang pergulaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita bertanya, siapa yang meningkatkan produksi gula dari 1,49 juta ton menjadi kurang lebih 2,6 juta ton antara 98-2008, maka kita bisa menyampaikan pendapat 70% dari kenaikan kurang lebih 1 juta ton itu adalah kontribusi petani. 30% kurang lebih kontribusi pabrik gula. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena titik awalnya dalam menghasilkan gula itu adalah tebu. Mengapa bisa meningkat antara periode 1998 sampai ke 2008-2010 katakanlah? Karena suplai tebunya meningkat. Mengapa suplai tebunya meningkat? Karena pada saat itu ada tekanan, ada dorongan, ada
kesempatan untuk membangun kemitraan yang kuat antara BUMN gula dengan para petani tebu. Bisa dicek sekarang di lapangan, iklim usaha tebu sudah tidak lagi kondusif dengan kebutuhan kerjasama, kebutuhan sinergi antara pabrik gula yang sudah ada ratusan tahun dengan masyarakat sekitarnya. Pendirian pabrik gula di Thailand diatur, yaitu jarak terdekat 80 km. Bagaimana dengan di kita? Pendirian pabrik gula bisa berdesak-desakan. Nah, tanpa ada aturan kerjasama, maka tidak akan berkembang. Kemudian, saya melihat bahwa kebutuhan kerjasama itu dalam BUMN kurang lahir dari dalam tubuh dirinya sendiri, karena berkembangnya dalam sejarah kita mewarisi sifat dan sikap eksklusif, tidak seperti ikan dengan air antara pabrik gula dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, apabila di Jawa akan dikembangkan dan kekecewaan Bapak Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan oleh para petinggi, para pimpinan di BUMN gula di Jawa khususnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengembangkan kemitraan yang sinergis antara BUMN gula dengan masyarakat. Sudah terbukti oleh sejarah bahwa tidak perlu investasi di perkebunan tebu untuk mendapatkan tebu, tetapi yang diperlukan adalah investasi kemesraan, investasi hubungan baik, investasi kelembagaan, ya, yang mana apabila ada jaminan kejujuran, jaminan pendapatan, jaminan efisiensi, para petani akan berkontribusi seperti halnya yang berkembang di Thailand. Seperti yang sering saya katakan, produksi gula Thailand 100% disuplai tebunya oleh para petani. Demikian untuk sesi ini dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.